Misling hari ini mau membahas tentang yang di kolom komen yang orang Bojonggede ya, orang Bojonggede, tentang anaknya gimana katanya. Saya lihat dia di kartun, cocok gak cocok, maaf ya bunda, bukan kita harus pegang bahwa hanya Tuhanlah yang maha mengetahui. Oke, kita lihat. Oke, ini kartunya sudah habis di tangan Mas. Kita baca ya, apa yang kedepannya untuk anaknya Bunda. Ini tentang pekerjaan. Ini pekerjaan. Selama ini anak Bunda sudah melamar kerja dan diterima. Terkadang anak Bunda ini merasa susah karena memang mulai menghadapi adaptasi ya, yang biasanya nggak ada kerja sekarang ada kerja. Mula-mula dikasih atau dites dengan pekerjaan-pekerjaan yang agak repot ya sama bosnya, dan sering dibawa jalan apa memang pekerjaannya bagian marketing apa gimana, yang jelas dia sering jalan dengan posisi dekat gitu dengan kantornya itu, apa di perusahaannya. Keuangan cukup lumayan dan menjanjikan, tapi dia pun boros ya Bunda ya. Dia ada uang tapi dia boros orangnya. Jadi kalau boros ini harus pandai-pandai nyimpen uang. Kalau dikala nanti atau ada istrinya, apa sekarang udah ada istri atau belum, ya harus dipandailah nabung gitu. Kalau enggak begitu ya habis terus.
karena dia boros, terkadang punya masalah dengan keuangan. Padahal uang anak bunda ini ya cukup dari pekerjaan lumayan ya, hanya dia ada memegang kepastian. Dia selalu mengutamakan keluarga. Nah, anak bunda ini termasuk anak yang berbakti ya, anak yang berbakti, dan dia berjanji akan membahagiakan orang tua. Makanya dia boros, kalau ada uang dia nggak segan-segan untuk memberi pada orang yang dia sayangi, ya, contohnya dengan orang tuanya. Suatu hari ada dalam perjalanan pekerjaan ada ketemu seorang teman, tapi teman itu dia iri. Lama-lama dia iri karena melihat posisi anak bunda ini mungkin bagus ya, itunya karirnya nanti naik, tapi tetap ada yang iri, ada yang cemburu. Harus hati-hati, bilang sama anak bunda, ya benda, jaga pergaulan, jangan terlalu dekat karena kemungkinan teman itu sendiri yang bisa membahayakan dirinya. Dalam pekerjaan orangnya sungguh-sungguh ditekuni dan jujur, jadi karirnya cepat naik, bagus. Bunda, saya simak videonya guys tentang anak bunda ini. Dia diterima kerja dengan baik, sisi keuangan akan meningkat, tapi anak bunda juga agak boros, harus pandai menabung karena suatu hari pasti ada masalah. Kedekatan dengan bosnya yang akhirnya ada teman yang iri, jadi hati-hati dengan teman. Pokoknya ya, kita ini walaupun orang itu baik sama kita harus waspada, tapi kita jangan seudon, jangan dipercaya ini hanya kartu, tapi kita bisa berhati-hati, gitu aja. Oke bunda, ternyata anak bunda orangnya sayang keluarga. Kedepannya karirnya akan bagus, akan naik karena kejujuran dan rajin ya kerjanya, dan hanya mungkin keuangan itu tidak stabil karena dia boros ya, nggak bisa nyimpan uang. Nggak ada masalah tentang lainnya, nggak ada masalah, dari pekerjaan pun nggak ada masalah, hanya nanti pertengahan mungkin udah lama karena anak bunda ini orangnya jujur, terus dipercaya, ada seorang temennya yang iri kepadanya, itu aja. Tapi entah kapan, bis juga nggak tahu, hanya itu aja, hati-hati. Oke. Hutang bis sudah lunas ya untuk
melihat kehidupan anak bunda. Bunda hanya bercanda. Coba simak kalau mau belajar. Memang sudah lama tidak menjabarkan kartu satu-satu untuk tutorial pembelajarannya. Kita ingat-ingat kepada sahabat-sahabat Miss yang di luar sana dan menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like juga komen. Ini kalau memang sahabat-sahabat Miss mau tahu caranya menghitung kartu dan apa artinya kartu, lihat ya. Perhatikan di sini, Anda bisa ditulis namanya. Yang ini namanya kartu kekecewaan, kecemburuan, kedongkolan atau kesedihan. Dibilang aja ini kartu dongkol, atau kecewa, dan kendaraan bisa. Jadi dongkol, kendaraan. Ini tergantung di mana disimpannya, tergantung ketemunya sama kartu apa. Kalau kartunya dengan kartu perjalanan, ini disebutnya kendaraan. Tapi kalau ketemunya dengan kartu masalah ya, ini kekecewaan atau kesedihan atau kesakitan. Ini sebuah teman. Kalau kita menemukan kartu ini keduanya gabung, itu artinya namanya kembar ya. Kembar ini teman, sahabat, pertemanan. Tapi kalau ini ketemunya satu terus bersatu dengan kartu masalah, itu namanya halangan. Kalau ketemunya dengan pekerjaan masalah, itu namanya kita aura lagi gelap sekali, halangan dalam kehidupan. Nah, ini tulis namanya halangan atau sahabat atau teman. Ini kartu pertemuan, rapat. Nah, di sini bisa kartu pertemuan atau rapat, ya. Ini kartu perjanjian atau janji. Di sini janji ya, tulis. Nah, ini yang dibilang kartu perjalanan tadi. Kalau ketemunya dengan kartu masalah, kita bisa bilang bukan masalah lagi, itu namanya perjalanan jauh. Tapi kalau ketemu dengan yang tadi kartu dongkol, itu jadinya perjalanan bawa mobil. Ini namanya kartu jalan ya, tulis jalan. Ini kartu ngantongin ya, kantong. Ini kalau ketemu dengan kartu kebohongan ya, ini namanya kartu rahasia. Rahasia, atau kalau dibilang ke orangnya tidak jujur bisa. Kalau dalam segi pekerjaan ya, tidak jujur kalau ketemunya dengan kartu kebohongan. Tapi kalau dengan kartu keuangan ya, ini namanya kantong penuh. Itu berarti kita banyak uang, asal jangan ketemu dengan kantong bolong. Yang itu kantong bolong yang ada kebohongan, kantong bohong yang ditipu, yaitu kita ditipu orang gitu, sehingga uang kita hilang gitu. Oke, ini kartu keluarga ini ya. Ini kartu jodoh, kartu keluarga. Ini tulis di sini kartu jodoh atau keluarga. Nah, jodoh apa keluarga ini. Nah, ini yang dibilang kartu masalah. Aku tulis di sini kartu masalah. Sini. Kalau ketemu dengan jalan ya, perjalanan jauh, bukan masalah. Tapi kan ketemu dengan tadi kartu dongkol, kartu hati, uang kecil itu yang hati itu ya, sakit hati. Jangan ada malah lagi masalah, ada masalah. Kalau ketemu dengan pusing ya, aduh itu berat banget. Itu kadang-kadang kita gak disangka-sangka bakal ada musibah yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau kita ketemu, kalau kita boleh kita memprediksi sendiri ya, jangan terlalu percaya dulu dengan kartu, karena kartunya hanya
kita permainan kita supaya tidak suntuk aja. Tetap kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang, siapapun tidak bisa mengetahui kehidupan kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Manusia ini hanya ibaratnya hanya perlu hiburan aja lah, main-main kartu ini ya. Oke. Nah, ini kartu ingat, mengingat atau bos ya. Kesuksesan kalau ketemu dengan keuangan besar ini, menjadi bos besar atau menjadi kesuksesan dalam kehidupan kita, keluarga kita jadi sukses, banyak uang. Nah, ini tulis aja kartu mengingat, ingat atau bos. Ya, ada dua itu ya arti. Nah, ini kartu kepastian ya. Ini kartu kepastian atau orang hitam, orang kuning, orang Jawa bisa. Tapi kalau ini nggak ada ketemu siapa-siapa, ini kan dibilang orang. Tapi kalau ketemu dengan janji ya, kita harus dapat janji pasti, janji kepastian gitu. Dengan harapan ya, harapan pasti. Ada kartu harapan, ini kartu kepastian atau keling ya, kepastian atau keling. Ini kartu ini datang hari atau masa depan ya. Ini kartu kalau itu ya dibilang pusing juga bisa ya, tapi ini datang hari, kartu masa depan ya. Atau kalau misal ketemu ini kita mau melamar kerja diterima, oh ternyata seminggu lagi mungkin bulan depan kita terima. Nah, ini akan keluar ya. Ya, misalkan kamu minggu itu mau jalan, mau refreshing, ternyata di minggu itu ada kartu ini dan kartu masalah. Nah, nggak usah, berarti minggu yang akan datang kita akan terkena masalah. Jadi kita harus tunda dulu, oke? Ya, ini namanya kartu masa depan ya, datang hari. Ini barang ya. Tapi barang ini bisa ketemu dengan kartu pejabat. Nah, kalau kartu pejabat diartikan ya dibilang atau polisi atau tentara ya bisa. Tapi kalau ini ketemu dengan manis omongan, itu kartu manis yang bintik-bintik kecil itu. Dan ini dibilang ya, kehidupan magic orang yang akan menimpa kita, itu kan yang akan dijahatin sama orang. Tapi ini termasuk seudon lah sih, kalau kata Miss, nggak usah disugesti aja gitu. Walaupun tahu kartu itu datangnya bersama dengan ini, nggak usah dipercaya aja lah, anggap aja kita lagi main kartu biasa gitu. Jadi nggak akan ada efeknya. Oke, ini barang ya, barang di sini tulisnya. Ini kabar, ini misalkan kita lagi ada janjian dengan teman, ada keluar kartu ini namanya kabar berita, ada telepon, terus ada yang nyampein itu ada kabar dari si A, si B, si C gitu kan. Jadi ini kabar, telepon atau kabar. Nah, ini dibilang hati. Kalau kembar ya, kalau dua ini namanya uang kecil. Tapi kalau satu bersama dengan masalah itu kita hati panas nih, emosi ya. Ketemunya lagi 3 kartu masalah, kartu emosi, kartu masalah, kartu ini kasih dongkol, wah itu namanya kecemburuan, terus emosi, sedih, sakit, kecewa lah gitu. Ya banyak gitu. Ini namanya hati ya. Kalau satu, kalau kembar namanya uang kecil. Ini kesusahan, ini kartu kesusahan ya. Ini ada 2 arti, bisa dibilang kesusahan, pusing, atau orang tua ya. Ini kalau tunggal aja, ini nggak ada kartunya, ketemu dengan kartu jalan berarti ada orang tua mau jalan, kartu datang berarti ada orang tua mau datang ke rumah kita. Nah, tapi kalau ketemu dengan kartu masalah, jangan harap itu kita harus berhati-hati, karena bakal ada
masalah yang sangat yang tidak diduga-duga gitu sama kita. Ya udah hindari aja lah. Kalau memang ada kartu masalah dengan kartu ini bergabung, kita harus berhenti dulu biar besok lanjutin perjalanan ya, untuk demi keselamatan. Oke. Itu namanya kartu kusut ya di sini ya, terus kusut. Ini kartu lamunan ya, hayalan, panas hati. Nah, ini kenapa harus dibilang panas hati atau hayalan di sini? Ini lamunan sih, jadi lamunan di sini tulisnya. Tapi kalau ketemunya dengan kartu itu uang kecil ya, lamunan lagi panas gitu. Terus kalau ketemunya sama masalah, lagi mikirin terus masalah, nah itu lagi kalut, lagi galau. Nah ini ya, kalau ketemunya dengan itu uang besar ya, kita selalu menghayal mendapatkan uang besar ya, mudah-mudahan jadi kenyataan ya, amin ya. Oke. Ini tadi barang ya. Nah ini uang besar ya, kalau kita kembar ini jadi uang besar ya. Kalau ini merah semua ke atas itu berarti kita akan sukses menjadi kenyataan ya, mendapatkan uang besar. Ini namanya uang besar. Nah ini cinta ya, kartu cinta, kasih sayang. Kalau kita ngeramal sang kekasih ya, ada keluar ini berarti si dia itu sayang gitu kan, cinta sama kita. Nah ini dibilang kalau kata Miss ini kartu supranatural bisa kalau ketemunya dengan kartu magic ya. Tapi kalau ketemunya dengan kartu barang ini sebuah orang pejabat, seorang pejabat gitu. Jadi ini berwibawa, lurus, terus dua arti, berwibawa sama supranatural. Ini kartu malas ya, kalau kata Miss ini kartu malas atau wajib ya, rujit ya itu. Kartu malas lah, mau tidur, mau duduk, kayak nggak mau kerja. Kalau ketemunya dengan pekerjaan ya malas kerja. Kalau ketemunya malas kemana-mana, malas jalan ya. Ini rujit, custos. Kadang kalau ketemu dengan pikiran ya custos pikiran, mikirin masalah, mikirin apa ya, itulah. Ini wajik ya, custos, jarum custos. Nah ini hati atau yang kecil. Nah ini dibilang kartu kebohongan ini ya. Kalau kita ngitung seseorang, misalkan kita bakal kerja, ketemu kartu ini berarti orang itu tidak jujur. Apa dipakai ya orang yang tidak jujur ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita punya teman kita mau memanfaatkan kita, ketemu ini ya, kita harus hati. Seandainya kita suami kita gitu kan, tiba-tiba uangnya kurang karena papa mau beli ini itu untuk keperluan, padahal bohong ya, ketemu ini ketemu ini kartu bohong, ini kartu menunggu ya, ini kartu terduduh. Kalau ketemu dengan kartu masalah, kartu pekerjaan, ini kita namanya pekerjaan kita selalu ada masalah dan terduduk di tempat, tidak ada maju-majunya, nggak akan ke depan gitu, maju tetap aja di situ-situ aja. Nah ini namanya kartu duduk, terduduk, kartu duduk, kartu. Nah kalau ini orangnya, ini orangnya kurus ya lambangnya. Ini juga bisa dibilang orangnya pendek ya. Nah ini disebut kartu pengobatan atau manis omongan ya. Ini kartu manis omongan, tulis di sini manis ya. Kalau ketemu dengan kartu kebohongan itu namanya kita kartu manis omongan. Tapi kalau ketemunya dengan barang ya ini magic namanya ya. Oke. Nah ini nyonya ya, nyonya kalau perempuan udah menikah namanya nyonya. Kalau laki-laki udah menikah namanya tuan ya. Jadi ini jadi ketemu ya, kok lambangnya ini ya, cewek kita kenalan sama cewek tapi kok keluarnya yang ini ya, apa dia udah nyonya, berarti jando gitu ya. Tapi kalau laki juga sama gitu, ini tuan atau nyonya ya, di sini tulis tuan apa nyonya. Nah ini
ini kartu kedatangan, ini kartu kedatangan. Kalau ketemunya kita ketemu dengan jalan tadi yang kusut tadi ya, yang kasut itu, oh ada datang orang tua. Tapi kalau dengan lambang orang, ini namanya orang gemuk ya, jadi tulis di sini datang orang gemuk. Nah, datang strip gemuk gitu. Jadi ada dua arti ya, kalau mis ada dua arti. Nah ini juga taman omongan yang kayak tadi ya, ini kan kusut. Nah ini rezeki kalau mis ya. Terus kalau saya ngimbul orang nih, orangnya orang ganteng gitu kan, masih muda. Tapi kalau ini rezeki, kalau kita ketemu dengan uang besar, ada ini wah tajam, kita bakal dapat rezeki pasti gitu kan. Nah ini namanya rezeki besar, kalau ketemu dengan uang besar tuh pasti ada rezeki gitu. Atau orang ganteng, kita akan ketemu, misalnya ada kartu rapat itu sama ini, oh berarti ya kita akan ada ketemu sama orang ganteng. Kalau kita ketemunya dengan cinta ya, ini kartu cinta, kalau kita kangen berat gitu. Nah, misalkan kita ngelihat seseorang ya, dia teman atau kita suka sama orang juga kayaknya suka sama kita, tapi kita nggak tahu gitu, kita liatin aja. Nah ini keluar ini ya kartu cinta sama ini, oh berarti kangen nih. Nah dia itu kangen sama kita. Oke, tulis aja ya, ini kartu rezeki atau kangen, kepikiran. Nah ini harapan. Kalau kita ketemunya dengan kartu keluarga, ini ada harapan jodoh gak kita ya, kan kita dilihat jodoh nih. Oke, kita ada jodoh nggak ya sama si A si B gitu kan. Ternyata ada keluar kartu ini sama kartu jodoh keluarga tadi, ternyata kita akan ada jodoh. Ya tapi jodoh tidak bisa diramalkan ya sahabat mis, nggak ada, kematian nggak bisa diramalkan, tapi ini kan hanya permainan aja gitu. Oke. Nah ini uang besar, kalau double tadi menunjukkan datang, ini cinta ya, ini kalau ketemu dengan pikiran tadi rezeki, pikiran orang ganteng. Yang ini pikiran cinta, kalau ketemunya kangen gitu, kangen berat gitu. Nah ini kalau dua ini pekerjaan ya, kalau satu ketemunya dengan kartu masalah, wah udah itu aura kita gelap ya, ketutup gitu. Makanya kita kerja kemana-mana nggak diterima gitu. Udah kerja tumbang lagi, udah kerjaan apa aja jatuh lagi susah gitu nyari syarat ya. Ini namanya aura kita lagi gelap, ketutup. Jadi tapi kalau ketemu dengan kartu masalah ya, tapi kalau nggak ketemu dengan kartu masalah ya enggak. Kalau ketemu dengan jalan, kita bakal dapat jalan dari pekerjaan ini gitu ya. Makanya kalau mau belajar sama Miss, oke, perhatikan sering-sering nonton video Miss ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, ini pekerjaan, ini kabar, ini harapan. Nah, ini orang kurus kecil. Nah, ini kebohongan atau tidak jujur. Ini bos atau mengingat ya. Nah, ini kalau orang ganteng kepikiran ya, ini rezeki juga bisa. Kalau ketemu dengan duit ya rezeki besar. Kalau ketemunya dengan lamunan ya mikirin masalah, mikirin apa ya. Kalau ketemunya dengan pertemuan, kita akan ketemu dengan orang ganteng. Oke, ini orang semok ya, montok, nak cewek nak cowok sama pokoknya. Kalau ini tunggal ya, ini namanya orang-orang putih semok lah gitu. Nah ini yang namanya sakit hati atau sedih atau dongkol, kecewa. Ini kalau ketemu dengan kartu masalah sama kartu uang kecil itu yang hati itu ya. Nah tapi kalau ketemunya dengan jalan ya, bukan lagi sakit hati, bukan lagi dongkol, tapi dalam perjalanan membawa kendaraan. Oke, ini teman. Kalau dua teman, kalau satu ya halangan gitu. Nah ini sama pertemuan atau rapat.
Nah, orang semok, orang putih, nunggu di tempat, atau orang kecil pendek. Nah, ini datang hari atau masa depan. Ini masalah, kartu masalah atau perjalanan jauh kalau ketemunya dengan jalannya. Nah, ini kartu nginep tuh seandainya ada orang tapi malas juga, jadi kartu nginep atau malas ya. Nah, ini nyonya atau tuan. Nah, ini kartu pejabat atau supranatural. Kalau pejabat ya ketemunya dengan barang, kalau supranatural ketemu dengan magic atau yaitu yang manis omongan itu ya disebut supranatural magic. Nah, ini hayalan namanya. Ini jodoh atau keluarga ya. Janji, perjanjian. Kalau kita udah ketemu dengan kepastian ya pasti kartu keling ya, itu kita pasti janji pasti. Tapi kalau kita ketemunya dengan kartu bohong ya, ini namanya janji palsu. Ini perjalanan. Ini kantong, kalau ketemunya dengan penipuan ya kantong kosong, kantong bolong. Tapi kalau ketemu dengan duit ya kantong penuh gitu. Tapi kalau ketemunya tiga-tiganya uang, uang besar, kantong penuh, terus kebohongan, itu namanya ya boros gitu. Dapat uang habis gitu. Nah, ini kepastian atau keling ya. Oke, sahabat Miss, perhatikan ya. Kalau memang mau bisa ya harus tiap berkali-kali dong ditonton, dicatat, artinya tuh dicatat, ditulisin, berulang-ulang ditonton ya. Jangan lupa di subscribe dan like dan komennya. Kalau mau diramal ini semua nggak bisa meramal lah, ini iseng aja lah, ini kan hanya talenta saja. Tapi ya nggak ada salahnya kalau bisa memprediksi kehidupan diri sendiri dengan harusnya belajar, dengan adanya belajar kartu kartu ceki misling. Oke, sekian, terima kasih ya. Semoga sahabat Miss di sana kuat menjalankan ibadah puasa, selalu dikasih kesehatan ya. Akhir kata dari Miss, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.